Hai temanku semua, kali ini aku mau cerita kisah pendek sedikit horor yaitu tentang hantu musim panas, apa yang terjadi di balik kisah hantu ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Ada seorang laki-laki bernama Sugisaki Tomoya mengundang dua orang asing bernama Aoi Harukawa dan Ryu Kobayashi untuk mengadakan pertemuan. Mereka janji temu di sebuah kafe. Tujuan Tomoya mengundang adalah mengadakan permainan menemukan hantu musim panas. Beberapa tahun terakhir hantu itu berada di sebuah landasan pesawat yang sudah lama tidak digunakan karena tidak menghasilkan keuntungan. Tak lupa, mereka harus menyediakan kembang api untuk dapat memanggil hantu. Hantu yang dimaksud dideskripsikan berusia awal 20-an tahun, memiliki rambut panjang dan berpakaian hitam. Tomoya juga melukisnya sesuai dengan imajinasi. Menurut kabar yang tersebar dia adalah hantu bunuh diri. Latar belakang kehidupan mereka bertiga adalah Tomoya seorang siswa SMA cerdas yang selalu mendapat nilai tertinggi di semua mata pelajaran. Tapi kenyataannya, Tomoya memiliki hobi melukis yang tidak pernah tersalurkan karena ibunya selalu menuntut nilai sempurna dalam akademis. Karena itu Tomoya hanya bisa menyimpan kanvas di dalam lemari baju. Hari-hari Tomoya dihabiskan belajar dan belajar bahkan di hari Minggu Tomoya pergi ke sekolah, terlebih mendekati hari ujian kelulusan. Aoi adalah seorang siswi kelas 11 yang tidak memiliki teman serta mendapat bully dari teman-temannya, karena itu Aoi pernah ingin mengakhiri hidupnya, walau berhasil digagalkan oleh temannya. Sedangkan Ryu adalah seorang pelajar yang sedang sakit cukup parah dan dokter mendiagnosa hidupnya tidak akan lama. Karena itu Ryu berhenti melakukan hobinya bermain basket. Akhirnya mereka bertiga pergi menuju hantu itu berada. Setelah perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai juga. Permainan pun dimulai, diawali dengan menyalakan kembang api. Tujuan kembang api adalah untuk menenangkan jiwa orang mati. Langit mulai gelap dan kembang api pun telah banyak dibakar tapi hantu tak kunjung datang. Dan sampai pada kembang api terakhir, Ryu sedikit merasa sedih karena tidak bisa melihat hantu tapi juga senang dan menikmati pengalaman bersama mereka. Di saat itu, seketika nyala kembang api semakin membesar dan hantu wanita itu muncul. Hantu itu berkata, "Apa yang kalian inginkan dari orang mati?" Karena pengalaman hidup pahit Aoi bertanya pada hantu apakah di dunia hantu, ada bulian. Hantu menjawab, "Di dunia hantu yang ada hanyalah kesendirian." lalu hantu itu berbisik, "Apa kamu hidup dalam bulian dan ingin mengakhiri hidupmu?" Biasanya orang yang bisa melihat hantu adalah orang yang dekat dengan kematian. Aoi kembali bertanya apakah Tomoya dan Ryu juga begitu. Seketika hantu itu terbang dan bertanya pada Tomoya dan Ryu, "Apakah ada pertanyaan?" Tomoya bertanya nama, hantu menjawab, Satou Ayane. Tomoya bertanya apa pandangan hantu tentang dunia ini. Ayane berkata, Untuk menjawab pertanyaan itu, harusnya dijalani sendiri sebagai hantu. lalu Ayane pamitan pergi. Ryu akhirnya percaya bahwa hantu itu benar-benar ada. Hari berganti dan sepulang dari sekolah, Tomoya kembali ke tempat Ayane sendirian. Setelah membakar kembang api, Ayane datang menyapa. Saat itu Tomoya curhat bahwa dia merasa tidak hidup. Tomoya bertanya akankah semua khawatir dan penderitaan akan hilang jika menjadi hantu. Ayane berkata, Tidak akan tahu kalau tidak dicoba, aku akan mengeluarkanmu dari cangkang. lalu Ayane menggandeng Tomoya dan mengajaknya terbang. Yang digandeng adalah jiwa Tomoya sedangkan tubuhnya masih tetap duduk di sana. Ayane mengajak jiwa Tomoya terbang hingga ke atas langit. Setelah di atas Ayane melepaskan pegangannya, Tomoya langsung jatuh hingga ke bawah jalan. Di bawah jalan terasa di dalam air. Ayane datang minta maaf karena melepasnya, Tomoya sedikit marah. Lalu untuk menebus kesalahan, Ayane mengajarinya terbang. Ayane pun meminta Tomoya memikirkan apa keinginan di hati terdalamnya. Ternyata yang diinginkan Tomoya adalah datang ke tempat pameran lukisan. Setelah sampai di sana, Tomoya berkata sudah lama dia tidak melukis. Ayane berkata, Sekarang sudah menjadi hantu, tidak boleh disia-siakan karena tidak akan ada yang marah. mereka pun bersenang-senang di sana. Lalu mereka duduk di ketinggian menikmati pemandangan kota di malam hari. Saat itu Tomoya ingin tahu mengapa Ayane bunuh diri dan Ayane menceritakan kisah hidupnya. Ayane mengajak Tomoya ke rumahnya. Saat ini ibunya tinggal seorang diri. 3 tahun yang lalu mereka berdua bertengkar hebat, lalu Ayane berlari keluar rumah. Di saat menyeberang jalan Ayane ditabrak mobil yang mengabaikan lampu merah. Saat itu Ayane belum meninggalkan dunia ini. Saat Ayane tersadar, dia sudah di dalam suatu ruang yang sempit, kemungkinan dia berada dalam koper. Pengemudi ingin menghilangkan jejak menabrak, maka dia menguburkan koper berisi Ayane. Saat itu Ayane tidak bisa bernafas, yang dia dengar adalah suara kereta di kejauhan. Dan itulah ingatan terakhir Ayane.
Dan ibu Ayane masih menunggu hingga saat ini. Ayane pun mencari tubuhnya dan akhirnya dia pun menyerah. Karena itu, Ayane meminta bantuan Tomoya untuk mencari tubuhnya. Tapi Ayane tidak benar-benar meminta bantuannya dan mengucapkan perpisahan. Tomoya kembali ke tubuhnya. Besoknya Tomoya datang ke gedung pameran, tapi saat pulang ketahuan ibunya dan mengajaknya pulang sambil diomeli karena harusnya dia belajar karena sudah trimester kedua. Tomoya menjawab bertemu teman. Ibu semakin memarahinya dan memastikan minggu depan Tomoya belajar di sekolah. Saat mobil mengalami kemacetan, Tomoya segera berlari keluar mobil. Tomoya menuju ke toko untuk membeli kembang api dan kembali ke tempat Ayane. Di jalan tidak sengaja Ryu melihat Tomoya dari kejauhan. Tomoya membantu Ayane mencari tubuhnya. Saat malam semakin larut dan hari itu mereka gagal menemukan, Tomoya minta maaf karena tahun ini dia ada ujian masuk kuliah. Saat dia kuliah nanti, Tomoya meragukan seberapa banyak dia bisa datang ke tempat Ayane. Ayane memutuskan bahwa hari itu adalah hari terakhir pencarian, musim panas juga akan berakhir maka saat ini adalah saat yang tepat. Tapi Tomoya tidak ingin menghentikan pencarian, namun Ayane bersikeras tidak akan mengganggu kehidupan Tomoya. Tomoya pun berkata untuk mengajak bertemu lagi besok malam. Besok paginya, Tomoya mengajak bertemu Aoi dan Ryu di kafe untuk minta tolong menemukan tubuh Ayane. Saat itu Ryu menolak ajakan Tomoya karena dia tidak mau membantu hantu bunuh diri. Tomoya segera menjelaskan Ayane bukan hantu bunuh diri dan bila tidak melakukannya maka akan ada penyesalan selama hidupnya. Walau begitu, Ryu tetap menolak membantu karena dia merasa tidak punya masa depan sedangkan Tomoya memilikinya. Lalu Ryu segera pergi. Melihat itu, Aoi ikut pergi mengejar Ryu. Tomoya pun tetap pergi sendiri menemani Ayane mencari tubuhnya. Di saat itu juga Aoi berhasil mengejar Ryu. Ryu merasa melakukan kesalahan saat bergabung bersama mereka, seharusnya dia tidak begitu menderita jika membiarkan dirinya mati sendirian. Ryu merasa hidup tidak adil dan menangis. Aoi mendekati Ryu dan menceritakan kisah hidupnya yang mendapat bulian di sekolah sehingga merasa tidak punya harapan dan tidak mengerti mengapa dia hidup. Tapi baginya saat ini mencari hantu hanyalah mencari jawaban baru, berjuang untuk sesuatu yang baru, seperti Tomoya juga sedang berjuang sendiri dan pasti ada makna dalam kebersamaan mereka. Di tempat Tomoya, saat itu Tomoya kehabisan kembang api. Tomoya kebingungan. Tapi seketika, Ryu dan Aoi datang membawa kembang api. Melihat mereka, Tomoya minta maaf karena merasa tidak peduli pada situasi yang dialami Ryu. Ryu berkata benci pada Tomoya karena sebenarnya Tomoya lah yang paling menyedihkan tapi Ryu mau membantu. Ryu juga berkata agar Tomoya berterima kasih pada usaha Aoi merubah keputusannya, sambil Ryu membakar kembang api. Kini, mereka berempat berpencar mencari tubuh Ayane. Ayane pun merasa berterima kasih pada mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan teman. Tidak lama setelah itu, Aoi memanggil Tomoya karena merasa telah menemukan kopernya. Ayane segera mendatangi koper untuk memastikannya. Ternyata benar, koper itu menyimpan tubuh Ayane. Ryu dan Aoi segera kembali ke tubuhnya. Ayane merasa senang karena ibunya akan merasa tenang. Tomoya merasa sedih karena Ayane akan menghilang. Ayane pun memberikan semangat pada Tomoya untuk terus hidup, karena Ayane khawatir Tomoya berpikir bahwa kematian tidak terlalu buruk. Lalu Tomoya kembali ke tubuhnya. Mereka bertiga pun berlari menuju lokasi koper dikuburkan. Di tengah jalan, Ryu merasa kelelahan dan meminta Tomoya dan Aoi tetap melanjutkan. Setelah Tomoya dan Aoi sampai, Tomoya harus melewati pintu gerbang yang memiliki kawat besi. Rupanya tempat itu adalah tempat pembuangan benda rongsokan. Setelah Tomoya berhasil masuk, Tomoya segera menggali tanah dengan tangannya. Dan tidak lama koper itu tampak, Tomoya menjulurkan tangan menyentuh koper, tapi jiwa Tomoya dibawa ke tempat lain. Di sana tampak Ayane mengajak Tomoya pergi. Ayane meminta Tomoya membakar kembang api. Jika itu dilakukan maka Tomoya akan berpisah dengan dunia nyata. Tomoya sedikit ragu, tapi akhirnya dia melakukannya. Di saat itu Tomoya mendengar suara Ryu memanggilnya. Tomoya segera sadar dan berlari untuk kembali ke tubuhnya tapi Ayane terus menghalanginya. Di saat itu Tomoya sadar bahwa Ayane di depannya adalah dirinya sendiri yang menginginkan kematian. Tomoya bersikeras kembali ke dunia nyata dan segera menemukan Ayane. Kematiannya akan datang di masa mendatang sedangkan kematian Ayane adalah masa lalu. Lalu bayangan Tomoya menghilang. Tomoya segera mematikan kembang api dan berlari kembali ke tubuhnya. Koper pun dibuka dan ternyata benar di dalamnya ada tubuh Ayane. Tomoya menangis. Jiwa Ayane memeluk Tomoya dan berterima kasih. Di rumah Ayane, bel pintu berdering ibu Ayane membuka pintu dan melihat kalung Ayane tergeletak di depan pintu.
Tomoya masih saja kembali ke tempat Ayane dari musim ke musim. Hingga musim panas datang kembali, mereka bertiga berkumpul di tempat Ayane untuk membakar kembang api. Tapi kenyataannya yang datang hanyalah Tomoya dan Aoi, sedangkan Ryu telah meninggalkan dunia karena sakitnya dan jiwa Ryoulah yang bersama mereka. Aoi pun menangis. Lalu Ryu mengucapkan perpisahan. Setelah itu, Tomoya mulai melakukan hobinya melukis dan Aoi berusaha melawan teman-temannya yang membuli. Demikian cerita kali ini, lakukanlah selalu hal-hal positif yang ingin kalian lakukan, tetap happy dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.